Pernah gak sih kamu merasa tertekan saat harus berhadapan dengan rekan kerja? Rasanya seperti terjebak di antara keinginan untuk bersikap profesional dan dorongan untuk jujur tentang apa yang sebenarnya kamu rasakan. Mungkin kamu sering mengabaikan intuisi itu hanya demi menjaga suasana baik, padahal itu bisa jadi resep bencana di kemudian hari. Kita semua punya pengalaman di mana ada rasa tidak nyaman yang terus-menerus mengganggu saat berinteraksi di tempat kerja. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal mengeksplorasi alasan di balik perasaan itu dan bagaimana kita bisa mulai mengatasi ketidaknyamanan ini. Mari kita mulai dengan merunut ke akar masalahnya, karena seringkali, jawaban itu ada di diri kita sendiri. Chapter 1, Mengapa kita gak enakan? Rasa gak enakan yang kamu rasakan itu bukan hal yang aneh. Kita hidup di masyarakat yang menekankan pentingnya hubungan baik, terutama di tempat kerja. Alih-alih berbicara jujur, kita cenderung memilih diam, supaya tak ada yang merasa tersakiti. Ironisnya, dengan cara seperti ini, kita justru membangun jarak lebih jauh, dan itu bisa sangat menyakitkan. Disinilah letak paradoksnya. Saat kita takut merusak hubungan, kita justru berpotensi merusak diri kita sendiri. Bayangkan berapa banyak energi yang terbuang untuk menyembunyikan perasaan, padahal satu percakapan jujur bisa membuka banyak hal kembali lagi. Menjadi akrab dengan ketidaknyamanan ini sangat krusial. Kita harus paham bahwa kadang, orang lain juga merasakan hal yang sama dan itu menjadikan kita lebih manusiawi. Sikap menghindari ketidaknyamanan hanya akan menciptakan lebih banyak masalah, bukan solusinya. Chapter 2, Identifikasi rasa tak nyaman. Mengidentifikasi ketidaknyamanan yang kita rasakan adalah langkah awal yang penting. Coba gali lebih dalam, apa sih yang sebenarnya bikin kita merasa gak enakan? Apakah karena rekan kerja yang terlalu cerewet atau mungkin ada konflik kepentingan? Mengenali sumber ketidaknyamanan itu seperti membongkar artefak yang terpendam. Ini bisa jadi kayak survei kecil-kecilan. Apakah kamu merasa tertekan hanya karena menunggu pendapat orang lain atau karena kamu terlalu memikirkan apa kata mereka? Ingat, kadang kita terjebak dalam berpikir negatif tanpa sadar. Hal yang jelas, apapun alasannya, semua ini berawal dari diri kita. Dan, sudah saatnya kita memikirkan untuk labrak semua perasaan tidak nyaman ini agar bisa bergerak ke tahap berikutnya. Kalau kita bisa jujur tentang apa yang mengganggu, kita bisa mengubah suasana jadi lebih positif. Tentu saja, langkah ini memerlukan keberanian, tapi bukan tidak mungkin. Chapter 3, Bicara dari Hati. Ketika kita sudah tahu apa yang mengganggu, anggaplah itu sebagai sinyal untuk mulai berbicara. Ya, bicara dari hati adalah seni yang seringkali kita abaikan. Kita kerap kali terjebak dalam rutinitas formalitas yang membuat komunikasi jadi terputus. Mengapa kita harus khawatir untuk menyampaikan apa yang kita rasakan? Dalam berbicara, penting untuk memilih kata-kata dengan bijak. Jangan sampai niat baik kita malah dianggap menyerang. Ingat, kita hanya ingin menyampaikan bagaimana perasaan kita tanpa harus membuat pihak lain merasa disudutkan. Ketika berani berbicara, itu bukan hanya memberi kamu kebebasan, tetapi juga mendorong orang lain untuk memberi feedback yang konstruktif. Dalam banyak kasus, komunikasi yang ringkas dan jelas dapat menciptakan perubahan yang positif. Nah, bukankah itu lebih baik? Kita semua di sini untuk tumbuh, bukan hanya dalam pekerjaan, tetapi juga sebagai individu. Chapter 4, Menciptakan ruang diskusi. Kalau kamu merasa tidak nyaman untuk berbicara langsung, cobalah untuk menciptakan ruang diskusi informal. Misalnya, kita bisa ajak rekan kerja untuk ngopi bersama. Dalam suasana santai, percakapan bisa mengalir lebih natural. Nasihat ini mungkin terdengar sepele, tapi percayalah, kondisi yang nyaman bisa merubah cara orang berinteraksi. Dengan membangun suasana informal,
kita bisa membuka lebih banyak peluang untuk berbagi cerita. Seringkali orang merasa lebih terbuka jika mereka tidak merasa tertekan, apalagi saat disajikan dengan secangkir kopi. Jadi, beranikan diri untuk mengundang rekan kerja, bisa jadi itu langkah awal untuk membenahi hubungan yang terjalin. Jadi, kenapa tidak mengambil langkah kecil ini untuk membuat perbincangan lebih mendalam? Seringkali, percakapan di tempat kerja bisa terasa monoton, tapi dengan menambah sedikit kehangatan, kita bisa mendapatkan hasil yang mengejutkan. Chapter 5, Menjaga Batasan. Sekarang, mari kita bahas tentang batasan. Penting buat kita mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus menyimpan perasaan. Terkadang, kita mendapati diri kita berkompromi terlalu banyak demi kenyamanan orang lain, dan itu bukan hal yang harus kita lakukan. Ingat, menjaga batasan itu bukan egois. Justru, dengan menetapkan batasan, kita menunjukkan rasa menghargai terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Ketika kamu merasa bahwa batasan itu dilanggar, jangan ragu untuk menyuarakannya. Bagaimana bisa hubungan jadi terasa lebih baik jika kita tidak berani mengekspresikan ketidakpuasan? Dengan begitu, kita bisa menciptakan suasana kerja yang sehat, di mana semua orang diizinkan untuk menjadi diri mereka sendiri tanpa perlu merasa tertekan untuk kompromi. Batasan bukan berarti menutup diri, melainkan membuka jalan bagi komunikasi yang jujur dan saling menghormati. Dapatkan lebih banyak pembelajaran seperti ini di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.